Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti kepada Ibu Nuryaningsih SPG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Pak Suman, selamat datang Pak. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak dan Ibu penguji dari LPTI Kabupaten Kepulauan Meranti, Pak Jufri dan Bu Usaimah, dan yang kami hormati ibu-ibu wali dari murid kami yang alhamdulillah hari ini akan melaksanakan ujian tahfiz ini. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru MAN 1 Kepulauan Meranti, dan yang selalu menjadi kebanggaan buat kami generasi muda penegak agama, pembangun bangsa dan negara ini, yaitu anak-anak muda, anak-anak ibu, siswa-siswi MAN 1 Kepulauan Meranti. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berada di sini dalam memberikan penghargaan, dorongan, motivasi buat anak-anak kita yang sudah selama ini belajar dengan baik dalam menghafal Al-Quran. Juga tak lupa selalu beriring salam kita tujukan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati, Bapak Ibu seluruhnya Majelis Guru, dan Bapak Ibu-ibu wali murid, anak-anak ibu, kegiatan ujian tahfiz terbuka ini adalah tahun kedua. Alhamdulillah tahun kemarin kita hanya berjumlah sekitar 8 orang saja. Namun program ini berjalan di tahun kedua ini kita sudah bisa membawa anak-anak kita sampai ke 21 orang, yang mana terdiri minimal anak-anak kita ini sudah tahfiz 2 juz dan maksimal pada hari ini diujikan yaitu 8 juz. Alhamdulillah sekali. Lalu ini merupakan salah satu program yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti. Bu-ibu, terima kasih juga karena dorongan ibu-ibu lah anak-anak kita bisa tampil seperti hari ini. Mudah-mudahan nanti tampil bagus-bagus semuanya, teruji semuanya. Kalau tidak ada dorongan dari orang tua, tidak ada dorongan dari majelis guru untuk membuka program ini, barangkali saya rasa tidak akan ada hal seperti ini, kejadian sehari ini, kegiatan hari ini akan terjadi pada jam ini. Namun ini adalah selanjutnya adalah takdir Allah, dan ini juga dorongan dari kita semua. Dan ini juga motivasi buat kami pada program-program keagamaan yang lainnya. Dan untuk tahun 2023-2024 ini, tahun pelajaran 2023-2024 ini kita sudah mengembangkan lagi tahfiz Al-Quran. Kalau kemarin kita bersandar saja kepada muatan lokal, pada mata pelajaran muatan lokal 2 jam dalam 1 minggu. Namun hari ini anak-anak kita sudah kita buka program, selain daripada muatan lokal yang diambil 2 jam dalam 1 minggu, kami juga menambah dengan anak-anak yang sudah tahfiznya lebih daripada target yang kami siapkan. Jadi di madrasah kita kelas 10 punya target sampai berapa juz, berapa surat, ya, di kelas 10. Kelas 11 tambah lagi, kelas 12 juga demikian. Dalam hitungan rata-rata anak kita ini sudah hampir 2 juz semuanya. Namun yang berani tampil hanya 21 ini. Ya, kelas 12 ini rata-rata 80% itu sudah 2 juz minimal. Nah, untuk tahun depan kemungkinan anak kita yang ikut tahfiz dalam ujian tahfiz terbuka ini mungkin lebih banyak lagi, karena kita sudah punya kegiatan anak-anak kita yang sudah
sampai target di kelasnya masing-masing, mereka kami bina lagi, dinamakan dengan tahfiz eksklusif. Artinya anak-anak yang sudah melampaui targetnya dia masuk yang dalam bawahan binaan Pak Suryadi setiap hari Sabtu pagi, 2 hari ya Pak, 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kami juga untuk membuat anak-anak kita lebih termotivasi, kita juga melaksanakan itu tidak di madrasah, namun kemarin sudah di Masjid Raya, berpindah saja agar mereka juga dapat suasana baru, tidak terlalu menonton harus di mana juga. Jadi kegiatan tahfiz eksklusif tadi itu, hafalan tadi itu, mereka berpindah-pindah tempat untuk menambah keceriaan mereka lagi, menambah semangat mereka lagi, dan tidak jenuh pada kegiatan itu saja. Jadi itu usaha kami dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pulau Meranti untuk meningkatkan penghafal Al-Quran yang ada di Pulau Meranti. Juga membantu dari program LPTQ, betul Pak ya? Nah, jadi mudah-mudahan madrasah sekolah yang berciri khas Islam ini tetap bisa berkembang dan bisa membanggakan Kepulauan Meranti, dan tentunya insya Allah keberkahan akan kita dapatkan di Kepulauan Meranti ini. Kalau masyarakatnya agami semuanya, mudah-mudahan daerah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya. Jadi penghafal Quran tidak muncul saja di mana, tapi di seluruh madrasah, di seluruh sekolah yang ada akan bermunculan. Mudah-mudahan akhlak mereka juga akan terjaga. Karena para penghafal Al-Quran pasti tahu dia menjaga dirinya, menjaga matanya, menjaga lisannya. Karena kalau sedikit saja membuat dosa, hafalannya hilang. Betul Pak? Betul saya? Ya saya jadi ya Bu. Kalau hafalannya, kalau anak yang sudah tahfiz ini buat dosa sedikit, hafalan tak masuk, itu banyak sekali yang mengadu seperti itu. Jadi pengalaman seperti itu ya kita jadikan juga referensi buat kita untuk anak-anak yang tahfiz ini mudah-mudahan terjaga daripada perbuatan dosanya. Dan itu juga adalah hikmah dari orang yang menghafal Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kegiatan kami ini bisa berkembang terus atas dorongan Bapak dan Ibu wali murid kami. Tentunya tidak luput kegiatan ini juga sangat didorong oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Dan hari ini juga Bapak Kepala Kantor Agama juga mendukung, menyemangatkan kita semua. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Jadi kami juga merasa bahagia sekali selaku pembina di madrasah ini atas dorongan yang diberikan oleh Bapak Kepala Kantor kita. Kepada Dewan Juri juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu saya juga diberikan kesehatan sampai selesai kegiatan nanti, dan begitu juga seterusnya kalau sehat itu. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada pelayanan yang tidak tepat pada tempatnya. Anak-anak Ibu, pesan Ibu tetap semangat, konsentrasi penuh. Kalau lapar kasih tahu Pak Rindra. Ya Pak Rindra ya. Kalau lapar kasih tahu Pak Rindra. Kami siapkan makanannya. Tapi dia dah nampak siap langsung di depan kan. Baik, terima kasih semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama sekaligus membuka secara resmi ujian terbuka tahfiz Quran kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 kepada Bapak Dr. Andes Haji Sulman. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takzimi, yang saya muliakan para alim, para ulama hadir di sini,
Bapak Haji Muhammad Jupri selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Meranti beserta staf Majelis Guru. Yang saya hormati panitia kegiatan ujian terbuka Tahfiz Quran. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu dari wali siswa MAN Negeri 1. Kemudian yang saya banggakan adalah anak-anak kami yang mengikuti kegiatan ujian terbuka pada pagi yang berbahagia ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 kesemuanya, tidak melihat siapapun, atas kerja kerasnya, kreativitasnya dalam mengembangkan salah satu bentuk pola pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 ini. Saya masih ingat kurang lebih mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu saya pernah ngomong di apel di waktu di sana di lapangan MAN kemarin pernah ngomong, kalau Madrasah Aliyah ini mau dilihat orang, tampilkanlah perbedaan dari sekolah MAN yang lain. Salah satunya adalah demikian, menciptakan hafiz dengan hafizah. Ini harus kita sadari. Kalau sebatas belajar saja dari SD 6 tahun, MTS 3 tahun, Aliyah 3 tahun, toh begini-begini saja. Nah, tapi kalau kita punya terobosan, punya jualan kepada masyarakat, masyarakat akan melihat kita. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan teman-teman semuanya yang sudah memulai hari ini tahun kedua. Ini luar biasa bagi kita. Kemarin 8 orang, hari ini sudah 21 orang. Kalau ini kita paksakan, belajar hafiz ini tidak bisa, tidak lupa. Memang harus dipaksakan. Nah, tapi ada ilmu-ilmunya yang lain, mungkin nanti Pak Jupri bisa menyampaikan yang namanya dipaksa dengan ikhlas, bagaimana track-tracknya, tekniknya menjadi hafiz itu nanti ada. Tapi saya mau ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 yang sudah berinovasi hari ini untuk anak-anak kita hari ini. Saya nanti Bu Yani akan memberikan kepada anak-anak kita ini amplop kecil seluruhnya yang ikut hari ini, ya, amplop kecil. Nah, kecilnya berisi atau tidak, yang penting amplopnya ada. Nah, yang penting amplopnya ada. Ya, yang penting amplopnya ada. Isinya nanti, nah, ya. Ayat. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi jangan berputus asa berinovasi untuk yang namanya pendidikan. Jika perlu, nanti kalau memang kita sudah bisa memungkinkan guru yang memang bisa menata dan mengatur hafiz dengan hafizahnya sudah ada. Ini mohon maaf Bu Yani, apakah guru kita itu memang autodidak atau memang hafiz-hafiz? Guru kita 30 juz? Berapa juz? Atau autodidak memang, atau ada yang namanya ijazah hafiz?
Saya ingin tahu saja. Hah? Nah, kan maksud saya gini, saya ingin tahu masalahnya gini, kesanatan ini perlu nanti Pak Jibril berbagi. Kesanatannya dari mana dia dapat, gurunya siapa, pertanggungjawaban secara naluri daripada Hafiz itu tidak mudah saya. Tidak mudah. Itu loh. Istilahnya dari mana? Oh, dari Pak Jibril. Pak Jibril dari mana? Terakhir siapa? Dari Allah dan malaikat Jibril. Itu yang kita kaji. Nah, ini maksud saya. Kalau memang guru kita belum mempunyai yang namanya ijazah Hafiz, tidak ada mengapa. Tapi paling tidak nanti Bapak Ibu yang sudah memberikan pembelajaran hari ini, tolong dong mencari sanadnya itu. Secara pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban kepada Allah. Loh, ini loh. Kalau saya salah, saya minta Pak Jo, tolong tak pertanggungjawaban, saya minta tanggung jawab. Ini masalah konteksnya adalah keyakinan kita kepada Allah. Ini yang harus kita pahami bersama. Kalau hafal-hafal saja, mungkin mohon maaf, di luar Islam bisa memahami, bisa menghafal. Tapi dia tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Orang kafir, ya kalau kita lihat dalam sejarah Belanda, Sondergroenye, tahu dia agama kita, tapi dia tidak ada nilai dan tidak ada pahala di dalamnya. Nah, ini harus kita kaji bersama secara literaturnya bagaimana yang Hafiz itu sendiri. Nah, ini perlu maksud saya sampaikan supaya teman-teman kita di madrasah gurunya, kalau memang perlu persiapan guru yang Hafiz kita cari. Kita cari orangnya. Ada. Tidak ada masalah. Nah, nanti kalau memang ada guru yang siap untuk membantu kita Hafiz secara ibaratnya keijazahan sanadnya diakui, kita cari. Saya punya keinginan untuk kita semua, anak-anak kita di alih-alih kalau memang dia punya potensi satu, punya kemauan, walaupun dia tidak potensi, punya keinginan, kita blok anak-anak tersendiri. Umpamanya ada 20 orang, siapa Hafiznya, guru Hafiznya, siapkan. Dan guru pelajaran yang lain cuma ikut-ikut saja. Maunya saya kayak gitu, Bu. Jadi fokus anak-anak kita belajar Hafiz, oke, ruangannya belah sini. Perempuan sana, laki-laki sini, gurunya ada. Belajar yang di lokal cukup belajar, umpamanya standar nilainya cuma 70, ya 70 saja. Belajar tak belajar dia ke 70. Ini mau pemikiran saya supaya anak-anak kita fokus. Nah, ini maunya saya kayak gitu. Nah, jadi ibu-ibu mohon doa restunya untuk anak-anak kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Perjuangan anak-anak kita tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu, keluarga di rumah, nol besar Bapak Ibu. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Apa yang disampaikan doa tadi, mau diberikan mahkota, itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi nanti kalau tujuannya kita belajar Hafiz mencari mahkota pun tidak akan pernah tercapai. Maka tolong luruskan niat kita anak-anak. Luruskan, memang belajar Hafiz ini lillahi ta'ala. Jangan karena hadiah, jangan karena takut dengan bu guru, dengan takut dengan orang tua, jangan. Panggilan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, itulah yang bernilai. Walaupun dapatnya cuma setengah juz, dapat 3 juz tapi tidak ikhlas, nol besar. Nah, makanya tata hati hari ini memang lillahi ta'ala, ikhlas untuk memang mengembangkan yang namanya Hafiz, memang untuk perjuangan agama Allah. Ini yang harus kita luruskan. Dia akan tahu nanti seorang juri ini akan tahu bacaannya benar menurut tajwid dan menurut hafalan dan tur kita benar. Seorang juri akan tahu dia ikhlas atau tidak dalam bacaannya.
ini cari hadiah nih. Tahu, Pak Juri tahu dia, tahu dia. Yang budak nih ya, memang cari hadiah begitu. Ada hadiah aja, jadi amalnya tidak akan dapat, ibadahnya tidak akan dapat. Nah, hari ini harus diniatkan memang lillahi ta'ala. Yang sudah biar aja lah, yang sudah, tidak ada masalah. Tapi hari ini sudah saya beritahu, berlakulah hukum bahwa yang sudah kemarin sudah dimakan. Tapi kalau belum diberitahu masih berlaku yang sama, berarti sia-sia kita. Nah, itu. Kalau sudah berarti berlaku hukum. Nah, itu sama dengan hukum fikih. Kalau sudah tahu maka yang kemarin bisa dimaafkan. Tapi yang sudah ke depan tidak bisa. Umpamanya hari ini ditetapkan arah kiblatnya, arahnya pas lurus kayak gini. Kemarin begini. Nah, maka yang begini tidak berlaku lagi. Nah, ini maka masuk kita, Bapak Ibu, tolong hari ini anak-anak kita diniatkan, memang didoakan, mohon doa restu untuk anak-anak kita, orang tua yang hadir, dan anak-anak kami, tolong luruskan niat memang lillahi ta'ala, supaya ada ibadah dan amal di dalamnya. Jadi innama a'malu binniyat, sering kita baca segala macamnya. Nah, ini titik nadirnya di sana, ikhlas. Nah, itu. Jadi, ini kita semua ya, mudah-mudahan kedepannya kita tidak melihat siapapun hari ini, mari, karena 2045 inilah generasi emas untuk Kabupaten Meranti. Generasi emas anak-anak Bapak Ibu semuanya. 21 orang hari ini, inilah yang akan membentengi bahwa Kabupaten Meranti nanti bagaimana 2045. Kami hari ini yang berdiri sudah dimisioner, sudah vision, sudah anak-anak lagi yang berdiri. Nah, mentalnya harus disiapkan hari ini. Maka luruskan niat untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini anak-anak kami mendapat ridho dari Allah dan mendapat keberkahan di dalam menjalankan hafalan Al-Quran hari ini, dan kita semua akan terselamatkan dari kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ujian terbuka Hafiz-Hafizah Man 1 Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada keberkahan kita di dalam menjalankan aktivitas kita, dan semuanya adalah untuk ladang amal untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.